Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat? Baik, perkenalkan nama saya Adi Herdiansa, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lebak. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan mereka berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Iwayan Wita dan Bapak Henda Eko Wiratno. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang. Yang pertama, murid yang sering melanggar peraturan. Kedua, tidak adanya kemandirian dalam diri murid. Dan yang ketiga, kurang rasa tanggung jawab murid. Tujuan dari aksi nyata, yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, dan kedua, menciptakan murid yang mandiri, penuh perhatian dan tanggung jawab. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata, yang pertama, terbentuknya kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid, dan kedua, murid mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Lini masa tindakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah meminta izin untuk kegiatan diseminasi bersama rekan sejawat mengenai pentingnya budaya positif di sekolah. Kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi mengenai pentingnya budaya positif di sekolah. Ketiga, membuat kesepakatan kelas bersama-sama dengan murid. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, serta mengevaluasi kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dari kepala sekolah sebagai fasilitator dan pemberi dukungan moral. Kedua, rekan sejawat sebagai rekan kolaborasi dalam aksi nyata. Dan yang ketiga, peserta didik sebagai mitra calon guru penggerak dalam melaksanakan aksi nyata. Berikut ini merupakan video kegiatan diseminasi di sekolah saya tentang pentingnya penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua sahabat tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif sekolah yang insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Adi Herdiansa. Adapun susunan acara pada kesempatan pagi kali ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua nanti pemaparan materi, selanjutnya nanti tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Mari kita sama-sama buka acara ini dan membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi atau pemaparan yang akan langsung disampaikan oleh Pak Adi Herdiansa. Pada beliau saya silakan. Terima kasih Pak Edan. Sebelumnya Bapak Ibu saya ingin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya untuk melakukan diseminasi tentang materi budaya positif, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menghadiri kegiatan diseminasi hari ini. Sekedar informasi saja, kegiatan diseminasi ini merupakan tugas aksi nyata dan kegiatan saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 6. Nah, di modul 1.4 ini yang saya pelajari itu tentang budaya positif. Nah, untuk tugas akhirnya saya harus melakukan
tugas aksi nyata yaitu berupa diseminasi materi yang sudah saya pelajari ke rekan-rekan teman sejawat juga di sekolah saya. Nah, baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja. Nah, pendahuluan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, menurut beliau bahwa seorang guru itu diibaratkan seorang petani, ya. Murid kita itu sebagai benih dan ladang untuk benih itu diibaratkan sebagai sebuah sekolah. Nah, seorang guru itu hanya untuk menuntun anak, tidak bisa, maksudnya tidak harus menuntut, tapi sekedar menuntun. Nah, maksudnya di sini salah satunya itu seorang guru itu harus mempersiapkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk anak itu belajar supaya mendapatkan tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya, seperti itu. Jadi intinya Ki Hajar Dewantara menganalogikan sekolah itu sebagai lahan. Kalau petani kan untuk menumbuhkan sebuah tanaman itu kan harus menjaga lahannya supaya bebas dari hama, ya, harus dipupuk seperti itu. Makanya lingkungan bersih, lingkungan sehat, lingkungan yang positif itu sangat penting sekali untuk anak didik kita dalam perkembangan belajar. Nah, untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang positif dibutuhkan suatu budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan. Nah, selama saya mempelajari modul 1.4 itu ada beberapa hal yang dipelajari. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol restitusi, dan yang keenam itu tentang keyakinan kelas, ya. Yang keenam itu tentang keyakinan kelas, dan yang ketujuh itu segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan belajar selama diseminasi ini. Saya akan menerangkan satu persatu dari 1 sampai 7. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar dulu. Jadi menurut Stephen bahwa paradigma belajar itu harus dirubah dulu. Nah, sebelumnya ada pertanyaan problematik ya. Menurut Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol pada diri kita? Kita atau orang lain? Pasti diri kita, ya. Pasti diri kita yang memiliki kontrol itu pasti diri kita, bukan orang lain. Nah, tapi dulu paradigma itu sebelum ada teori kontrol, biasanya kita itu menggunakan teori stimulus respon. Misalkan kalau menurut teori stimulus respon, kebutuhan kita itu sama. Anggap biasa kita kan di sekolah itu anak itu kebutuhannya sama, ya. Ternyata pada teori kontrol itu kebutuhan anak itu berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap anak itu dilahirkan kodratnya itu berbeda, ya. Dulu kita punya teori bahwa tabula rasa anak itu seperti kertas kosong, padahal itu salah.
itu sebetulnya sudah ada takdiran, jadi sudah ada guratan-guratan, cuma tidak jelas. Nah, fungsi kita di sekolah itu untuk menjelaskan, anak itu potensinya di mana sih sesuai dengan kodratnya, seperti itu. Nah, kemudian menurut teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jelas ya? Misalkan kita ada punya satu objek, menurut orang lain kan seperti ini, menurut orang lain juga berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Ya, berikutnya, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia itu berbeda. Jadi kita tuh kalau di sekolah biasanya kita kan menuntut anak tuh harus menuruti kayak kita gitu, ya. Padahal itu menurut teori kontrol itu tidak, karena setiap orang itu ada berbeda gitu. Kita harus memiliki pandangan itu harus berbeda. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Jelas ya? Yang Anda bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Kita bisa menanamkan disiplin karena ada aturan seperti ini, gitu kan? Nah, kita harus mencoba untuk mengontrol orang lain, karena ternyata pada dasarnya orang lain itu tidak bisa dikontrol sama kita, sedangkan dirinya sendiri yang harus kita mengontrol. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Jelas ya? Tidak. Kalau menurut teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, itu menurut stimulus respon. Jadi kalau misalkan rujukan gagal, biasanya kita paksa. Misalkan anak udah kita bujuk gini, jadi bisa tentunya kita dipaksa. Nah, menurut teori kontrol tidak harus dipaksa, harusnya secara kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan menurut teori kontrol itu tidak ada istilah pemaksaan, adanya berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dipilih. Ya, yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir itu biasa ada menang dan kalah. Nah, sedangkan untuk teori kontrol, model berpikirnya itu menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah menurut teori kontrol. Nah, untuk meningkatkan budaya positif di sekolah itu dasarnya itu dari teori kontrol ini. Jadi awalnya dari diri kita sendiri. Nah, ditumbuhkan. Kalau bahasanya itu apa? Ya, dari tubuh sendiri ada kemauan, bukan tidak bisa dipaksa seperti itu. Nah, makanya dari awal kita harus ada perubahan paradigma belajar dulu. Jadi ke anak itu kita tidak bisa memaksa, harus dari anaknya seperti itu. Nah, makanya dasar dari budaya positif itu dari teori kontrol. Berikutnya tentang disiplinnya. Tadi kita sudah membicarakan tentang budaya positif. Nah, untuk menciptakan, tadi tujuan itu menciptakan lingkungan yang positif. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif itu jelas kita pasti melakukan suatu kedisiplinan. Ya. Nah, cuma masalahnya di kita itu kata disiplin itu bermaknanya berubah. Ya, ternyata menurut kata disiplin itu bahasa Latinnya tuh dari disiplin yang artinya belajar. Belajar dari mana? Belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu definisi dari disiplin. Tetapi pada kenyataannya kan di lingkungan kita disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya gitu paradigmanya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu ketidaknyamanan. Contohnya anak, kamu harus disiplin, gitu kan? Ada aturannya seperti ini. Padahal kata
kata disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kata disiplin itu belajar untuk mengontrol diri. Jadi berarti kan dari dalam dari diri lagi gitu kan? Seperti itu. Nah, sedangkan untuk disiplin positif, untuk disiplin positif itu merupakan model disiplin. Jadi bagian dari disiplin. Disiplin positif merupakan model disiplin yang memperhatikan perilaku positif siswa atau murid yang tumbuh dalam dirinya sendiri atau faktor intrinsik, ya, agar menjadi pribadi yang mandiri, penuh perhatian dan tanggung jawab. Jadi kalau dari kata-kata disiplin dengan disiplin positif itu berbeda. Kalau disiplin positif itu berarti ada faktor intrinsiknya dari dalam, gitu ya. Kalau disiplin secara umum ya itu tadi untuk mengontrol diri, ya, dapat mencapai suatu tujuan mulia seperti itu. Selanjutnya, dari disiplin itu kan tadi tujuannya untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia itu apa? Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebijakan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi sifat-sifat positif itu pasti ada dari diri setiap manusia, itu pasti memiliki nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut itu disebut dengan nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, jadi umum. Contohnya apa? Sopan santun, seperti itu. Kan itu umum ya. Tanggung jawab, itu umum. Dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang, jelas ya. Yang sifatnya universal berarti kan tidak melihat si A itu bangsa mana, suku mana, gitu kan. Sebab bersifat universal. Nah, dari nilai kebajikan itu, menurut William Glasser, bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Pasti, sekecil apapun yang dilakukan oleh kita ataupun oleh murid pasti memiliki suatu tujuan. Makanya misalkan kita menemukan ada murid melakukan sesuatu, kita tanya, kenapa? Nggak kenapa-napa. Itu jawaban dia pasti itu jawaban yang bohong. Kenapa? Sekecil apapun pasti dia ada memiliki tujuannya. Seperti itu. Berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan meyakini seorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut yang Bersen, ya. Jadi dari nilai-nilai itu akan menumbuhkan motivasi dari dalam sendiri. Jadi intinya itu dari dalam diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu salah satu nilai kebajikan yang universal. Ya, yang salah satunya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu salah satu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Kedua, mandiri. Ya itu kan mandiri bersifat universal ya. Mau siapapun pasti mandiri. Bernalar kritis, berbinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ya, gotong royong juga ternyata bersifat universal. Ya, dimanapun di luar negeri juga ada gotong royong, cuma bahasanya berbeda. Intinya itu gotong royong. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Makanya dalam pemerintah sekarang lagi menggiatkan mereka belajar itu pada dasarnya kita si anak itu harus memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tadi dari nilai-nilai itu kan menunjukkan motivasinya. Nah, motivasi itu apa? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Jadi dari nilai-nilai itu pasti ada motivasi. Motivasinya itu pasti dorongan, baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, menurut
lihat dosen, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ya, ini manusia ya. Berarti termasuk kita, bukan sekedar murid saja di sini. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini termasuk faktor ekstrinsik yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti ini. Misalkan kalau di sekolah ya, misalkan siswa datang ke sekolah tepat waktu. Ada satu siswa dengan motivasi takut kena hukuman karena misalkan di peraturan di sekolah kita itu datang lambat di sekolah itu melanggar peraturan seperti itu ya. Masih banyak sih sebetulnya, bukan siswanya, cuma di murid gitu kan banyak. Jadi sesuatu hal yang dia lakukan itu karena takut ada hukuman atau ketidaknyamanan seperti itu ya. Ada sanksi, hukuman, atau peringatan. Kalau di perusahaan itu dapat SP ya, surat peringatan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang pertama, dan sifatnya itu paling dasar sekali. Ya. Sifat dari motivasi ini sangat rendah sekali, paling rendah-rendahnya. Seseorang melakukan motivasi itu sesuai takut kepada hukuman itu paling rendah sekali. Nah, yang kedua, menurut Ian Gosser itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih ada faktor intrinsiknya ya. Jelas ya, misalkan nih ada kita aja misalkan nih ya, di sekolah atau di perusahaan kita ada suatu karyawan datang ya. Masuknya jam 7, mau supaya mendapat penghargaan dari pimpinan, dia datangnya jam 6 biar ada, wah si bapak ini nggak rajin nih, nanti dapat imbalan atau penghargaan sesuatu. Nah, ada kan, pasti ada. Nah, atau juga misalkan seseorang, misalkan ada murid kita disuruh dia rajin sekali gitu melakukan itu, motivasinya apa? Bisa aja kita tanya, ternyata misalkan dia mendapat penghargaan dari guru gitu ya, misalkan, atau misalkan supaya dia makin dekat sama guru dan nanti dapatkan nilai yang bagus seperti itu ya. Nah menurut dia dosen itu tingkatannya sedang lah ya, nggak rendah-rendah banget. Tadi yang paling rendah itu hukuman. Nah, yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kalau ini faktor intrinsik dari dalam. Jadi saya mau ngelakuin apapun, nggak peduli saya nggak takut hukuman, nggak peduli saya mau dapat penghargaan atau enggak. Yang penting saya lakukan ini dengan keinginan saya sendiri. Seperti itu ya. Misalkan anak datang mengerjakan PR, motivasinya ya tanggung jawab dong saya, tanggung jawab, disiplin, karena tugas saya sebagai seorang pelajar, misalkan seperti itu. Jadi faktornya dari dalam. Nah, seperti itu. Nah, ini tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan dari budaya positif itu kemana motivasinya? Ke poin yang nomor 3. Jadi tujuan anak untuk ngapain anak itu motivasinya yang nomor 3. Untuk takut misalkan ada hukuman apa gitu ya, seperti itu. Yang penting muncul dari diri kita sendiri. Ya, dari motivasi itu pasti ada Ada kan tadi berkaitan dengan disiplin ya, ada motivasi. Nah, dari disiplin itu ada 2 ya, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Dari kata bukan disiplin positif di sini, disiplin aja. Itu ada 2 bagian, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, identitas gagal itu apa? Yang pertama hukuman. Ya, biasanya hukuman itu bersifat memaksa. Ya, pasti kan memaksa. Ya, memaksa. Misalkan ada anak melanggar peraturan, misalkan datang lambat ke sekolah. Nah, terus ditanya, kenapa kamu lambat sekolah? Misalkan bangunnya kesiangan, langsung dihukum. Hukumannya itu tidak sesuai dengan mungkin, misalkan dihukumnya udah kamu hormat bendera selama 10 menit, atau misalkan sering
kita lihat ya, atau kalian juga dulu pernah saya hukum keliling lapangan sekitar 10 kali misalnya gitu. Jadi hukumannya itu sifatnya memaksa dan spontan pada hari itu. Itu yang disebut dengan maksa. Kemudian menyakiti, jelasnya itu pasti menyakiti ya. Hukuman pasti menyakiti. Kemudian tidak nyaman, ya tidak nyaman jelas kalau kita kena hukuman apapun pasti kita tidak nyaman. Kemudian murid menjadi rendah diri, jelas ya. Pasti ada murid dihukum dalam hatinya dia merasa malu rendah diri. Dan terakhir sifat dari hukuman itu murid menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Jelas. Aduh, saya keberatan dia. Itu ditanya alasannya menyembunyikannya bulan kali kenapa? Karena takut kena hukuman. Nah, itu termasuk identitas gagal. Nah, yang kedua ini penghargaan. Nah, ini penghargaan. Jujur saya juga baru tahu bahwa suatu penghargaan itu identitas, sebuah identitas yang gagal itu baru mempelajari di model 1.4 Ibu. Yang tadi kita awalnya saya kira penghargaan itu bukan identitas gagal, tapi identitas yang sukses, ternyata gagal. Kenapa? Pertama, merusak hubungan. Maksudnya, ya, misalkan kan kita ada suatu di kelas, di kelas misalkan. Silakan yang bisa nanti Bapak kasih balpen. Yang bisa senang, ya kan? Kalau yang nggak bisa, nggak senang kan? Sirik nih. Hadiah seperti itu. Ternyata bisa merusak hubungan yang tadinya hubungannya baik, ada yang satu dapat hadiah, yang satu tidak. Di dalam hatinya saya nggak suka hadiah, dia dapat balpen, nggak sama Pak Guru atau guru seperti itu. Sifatnya menyakiti, jelas kan menyakiti yang mana? Menyakiti yang tidak dapat hadiah. Ya. Kemudian hukuman dengan sistem ranking. Nah, benar ya. Saya barunya bahwa ternyata benar. Sistem ranking itu makanya dari kurikulum ya sampai sekarang sistem ranking itu dihilangkan. Padahal di nyatanya ada orang tua minta di ranking ya udah tahu ya. Ternyata itu kurang bagus. Jelas ya. Yang ranking 1 senang, ranking yang terakhir nggak senang gitu ya. Walaupun harus supaya segera motivasi, tapi ternyata itu kurang bagus ya. Walaupun memang tidak sebagus, tidak separah hukuman seperti itu ya. Kemudian tidak efisien, jelas ya tidak efisien karena ada hal yang harus dipertimbangkan ya. Itu ya untuk suatu penghargaan. Berikutnya, nah ini disiplin untuk identitas yang sukses. Nah, identitas yang sukses itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Nah, yang kedua ini salah satu termasuk ke budaya positif. Kalau yang tadi tidak masuk ke budaya ya gagal. Yang ini masuk ke budaya positif dan juga termasuk ke disiplin yang positif. Ya. Nah, konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu biasanya sesuatu yang harus terjadi. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kalau konsekuensi itu ada peraturan. Kalau kamu melanggar, konsekuensinya ini loh. Jadi si anak itu pasti udah tahu. Jadi untuk konsekuensi mah tidak spontan, tapi sudah direncanakan. Dan juga siswa murid juga udah tahu kalau saya misalkan misalkan kalau saya tidak datangnya terlambat. Nah, konsekuensinya kalau kamu terlambat berarti nanti di jam istirahat kamu mendapat jam tambahan selama kamu telatnya berapa gitu. Tapi memang sudah disepakati sebenarnya sifatnya, namun harus sudah disepakati. Kemudian murid menghargai peraturan, jelas ya. Kita jelas tadi ada peraturan, konsekuensinya seperti ini otomatis kan. Saya mau ngelakuin ini, takut kan, karena ada konsekuensinya seperti itu. Ya. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan. Nah, ini kelemahannya itu perlu monitoring. Jadi harus setiap hari diperhatikan, dimonitoring sesuatu hal. Dan yang berikutnya, nah itu termasuk stimulus dan respon. Termasuknya ke stimulus dan respon. Ada stimulus, ada respon yang seperti ini. Dan yang berikutnya ini restitusi. Nah, ini juga sama ya seperti yang tadi. Restitusi ini saya baru mendengar kata-kata restitusi pada kegiatan
CGP di sini. Apa sih restitusi? Biasanya restitusi itu sifatnya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Artinya apa? Nah di sini kalau anak murid melakukan sesuatu kesalahan, anak bertanggung jawab dengan dia mencari solusinya sendiri. Nah guru itu hanya sekedar mengarahkan seperti itu. Jadi kenapa bertanggung jawab? Karena dia memperbaiki kesalahannya atas keinginannya sendiri. Seperti itu. Ya, nanti untuk restitusi lebih jelaskan nanti. Fokus pada pemecahan masalah, jelas ya. Jadi restitusi itu bersifat fokus pada pemecahan masalah. Berikutnya, murid menghargai dirinya dan orang lain. Jelas ya. Menghargai dia berusaha untuk tidak melakukan hal yang sudah dia lakukan dan juga dia tidak melakukan ke orang lain. Seperti itu. Berikutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jelas, kenapa? Karena memperbaiki kesalahannya bukan disuruh sama kita, tapi keinginan dia sendiri. Ya, tapi untuk restitusi ke materi berikutnya kita berkaitan dengan restitusi. Tentunya nanti ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ini kita masuk ke pendekatan restitusi. Nah, apa sih restitusi? Nah, ini pelajaran yang baru buat saya kemarin itu. Nah, apa itu sering restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi intinya restitusi itu bukan menekan anak, tapi anak yang melakukan kesalahan, anak juga yang membuat solusi. Kita di guru, kita sebagai guru hanya memantau aja, mengarahkan seperti itu. Ya. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Maksudnya ini, jadi anak melakukan kesalahan, anak jadi solusi. Nah, jadi juga nanti terakhirnya kita mengarahkan anak itu supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Berikutnya memperbaiki hubungan, ya. Jelas kalau misalkan proses itu memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, maksudnya tawaran apa? Nanti dalam proses restitusi itu anak melakukan kesalahan, kita tawarkan kamu tuh enaknya seperti apa, terus misalkan nanti solusinya seperti apa, seperti itu ya. Bukan kita paksa kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kemudian yang keempat menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya jelas ya. Misalkan ada anak melakukan kesalahan atau telat, kita tanya kenapa bisa telat, terus ada masalahnya apa. Jadi anak tuh supaya melihat dirinya sendiri. Berikutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Kemudian yang keenam, fokus kepada karakter bukan tindakan, ya, sama seperti tadi. Kemudian fokus pada solusi. Itu ciri-ciri dari restitusi. Nah, ini ada contoh kasus yang tadi tentang hubungan, konsekuensi dan restitusi. Misalkan murid lambat masuk kelas. Nah, kalau murid lambat masuk kelas, kalau dalam sifat hukuman, guru langsung memberi hukuman. Biasanya hukumannya itu tidak berhubungan dengan kesalahannya. Seperti tadi datang telat ke sekolah, hukumannya itu misalnya menghormati bendera selama 10 menit, kan tidak ada hubungannya. Datang telat, hukumannya suruh hormat bendera, atau kamu tidak mengerjakan PR, hukumannya bersihin kamar mandi, kan itu beda hubungannya. Biasanya seperti itu. Dan sifatnya itu biasanya spontan aja, gitu ya. Spontan si guru itu ngasih hukumannya itu biasanya spontan. Nah, efeknya apa? Murid menjadi takut ke guru, ya. Dan guru juga biasanya kalau dalam guru itu suka langsung marah, ya. Nah, mungkin saya salah satunya dulu di itu sekolah yang itu saya paling suka dibilang Pak guru paling galak gitu ya. Nah, kalau untuk konsekuensi
misalkan untuk contoh kasusnya murid terlambat masuk kelas. Nah, konsekuensi yang termasuk konsekuensi misalkan guru memberikan konsekuensi berupa tambahan waktu ketika istirahat untuk mengerjakan pelajaran yang tertinggal. Misalkan dari telatnya anak datang telatnya 10 menit. Pas konsekuensinya anak harus nambah di waktu istirahat selama 10 menit untuk menyelesaikan tugas-tugas atau pelajaran yang selama dia tertinggal seperti itu. Ya. Kalau misalkan guru misalkan menyuruh bahwa buku berpena misalnya, pas datang nggak bawa buku berpena, berarti kan tuh konsekuensinya apa? Misalkan kamu silakan beli buku. Nah, tapi dengan catatan konsekuensi itu apa? Harus sudah ada apa? Dari hukuman, dari pelanggaran dengan prosesnya sudah ada sebelumnya. Kemudian biasanya guru itu tegas, ya, dan siswa menaati peraturan. Jelas ya? Kalau mentaati peraturan, kenapa? Kalau melanggar konsekuensinya ini. Gitu. Nah ini kalau untuk restitusi, cara menanggulangi kasus seperti ini, misalnya guru menanyakan keyakinan kelas, sudah disepakati dan membantu siswa untuk mencari solusi. Jadi untuk restitusi itu syaratnya itu apa? Harus sudah membuat keyakinan kelas dulu. Kalau tidak membuat keyakinan kelas itu agak susah. Ya. Nanti kita belajar sedikit apa tuh keyakinan kelas. Dan juga mencari solusi. Solusinya biasanya itu diarahkan saja, tapi untuk ujung-ujungnya siswa yang menentukan solusinya. Pak, saya ingin seperti ini. Nah, biasanya itu guru terbuka dan murid menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Jelas ya? Ya, menghargai dirinya sendiri karena mencari solusi untuk dirinya sendiri. Nah, berikutnya ini tentang yang keempat ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi berarti ini bukan hanya kemudian ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yaitu yang pertama bertahan hidup. Kalau ini bertahan hidup termasuk ke fisik contohnya bertahan hidup ya butuh makan, butuh rumah seperti itu ya, butuh kendaraan, itu kebutuhan manusia. Pokoknya yang berbentuk fisik. Dan yang keempat itu berbentuk psikis ya. Yang pertama, manusia itu membutuhkan kasih sayang dengan rasa diterima. Jelas ya? Kita diterima kalau kita masuk ke suatu kelompok, ke suatu komunitas, kita tidak diterima di komunitas itu. Bagaimana perasaan kita? Pasti perasaannya minder ya. Atau juga ada di sekolah kita, ada satu siswa di satu kelas dikucilkan oleh teman-temannya, pasti itu merasa minder. Nah itu kalau anak yang minder biasanya itu dia membutuhkan kebutuhannya itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kalau di sekolah kebutuhan dasar untuk kasih sayang, murid itu suka mencari perhatian. Nah kalau murid ada yang suka mencari perhatian kita itu mungkin salah satunya yang bisa butuh dasarnya itu membutuhkan kasih sayang dari gurunya, perhatian seperti itu ya. Berikutnya kebutuhan dasar yang ketiga itu kebebasan. Jelas ya? Kita tidak jangan terlalu banyak terkekang, kita butuh kebebasan. Ya. Kalau di sekolah murid itu tidak suka terkekang biasanya. Kemudian tidak terkekang pada peraturan. Berikutnya yang keempat itu kesenangan. Ya. Pasti setiap orang, setiap manusia itu pasti butuh kesenangan. Ya. Apa salah satunya hobi? Salah satunya hobi mancing. Wah, kalau misalkan hobinya mancing terus tidak boleh mancing, udah kebutuhan dasarnya udah hilang. Nah kalau pada kehidupan, ya, atau apa yang suka hobi olahraga, futsal, izin mau futsal, gak boleh, kemudian mati itu mah bikin ribut ya seperti itu ya. Jadi jangan kebutuhan memang harus. Kalau di pada murid, misalkan murid yang suka hal baru, nah memiliki pilihan. Jadi kalau kesenangan kan harus kita memilih. Kamu ikut ekstrakurikuler PWR, gak ada punya. Orang gak suka PWR suruh ikut itu ya. Pasti kan
kesenangannya tuh apa, saya nggak suka tentang PM lah, seperti itu. Makanya di sekolah kita kan ekskulnya banyak ya, biar milih, cuma nomor satu emang itu sifatnya wajib, tapi itu sebenarnya kan pilihan supaya anak itu ikut kegiatan ekstrakurikulernya itu untuk senang dan mengikuti. Nah yang terakhir itu penguasaan ya, penguasaan jelas ya, kita itu juga pasti karena sifat dasar dari manusia itu kan seorang pemimpin untuk dirinya masing-masing ya, baik itu laki-laki atau perempuan, sifat dasar itu pemimpin minimal untuk dirinya masing-masing ya. Kalau di sekolah biasanya murid yang senang apa, yang ingin menang sendiri biasanya, kalau ada di debat menang sendiri, atau misalkan biasanya one man show, kalau di pasifnya ingin pilihanan gitu ya. Ciri-ciri ingin penguasaan seperti itu, ingin selalu menjadi pemimpin ya. Siapa yang mau jadi KM langsung gitu. Yang tahu dia lagi seperti tidak memberikan kesempatan ya. Itu ciri-ciri kebutuhan dasar manusia ingin, yaitu tentang penguasaan ya. Itu nah. Oke, selanjutnya. Nah, yang berikutnya ini posisi 5 posisi kontrol restitusi ya. Ada 5. Kebetulan ini poin 5 ya. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat itu pemantau, dan yang kelima itu manajer. Coba kalau saya mau tanya dari Bapak Ibu, selama ini Bapak berhubungan dengan guru ya, dengan gurunya. Kira-kira Bapak Ibu sekarang posisinya di mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau saya 3, 4 ya. Teman ya, teman dan pemantau. Ya, nah nanti kita akan bahas itu. Kita akan bahas pertama untuk penghukum itu. Ya, kalau penghukum itu biasanya nadanya keras, ya. Kamu kenapa? Lah, dengan nadanya keras begitu, ya. Udah kalau itu bapak hukum ini, itu biasa penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya guru itu nadanya lemah lembut, tapi jelek. Apa gimana ya? Misalkan anak telat upacara beberapa kali, udah ditanya, kamu tuh tidak merasa kasihan kepada ibu atau merasa bapak gitu. Jadi kata-katanya santai, tapi bahasa itu membalikkan. Jadi si anak itu merasa itu saya salah. Biasanya ya. Kalau misalkan di dalam kelas, misalkan anak ribut terus nanti ibu gurunya suka ngomong gini, kamu dari tadi bercanda terus, kamu tidak kasihan ke bapak, atau kamu tidak kasihan ke ibu, bapak ibu udah capek-capek mandi loh, seperti itu. Jadi dia salah tapi dibalikin lagi sama kita. Itu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Nah ini ya, sebagai teman biasanya ya posisi itu sebagai teman aja gitu dengan anak, bahasanya juga santai. Ya udah Pak, misalkan ada anak melakukan kesalahan, ya udah nggak apa-apa, jangan diulangi lagi ya, tapi jangan diulangi lagi ya, gitu ya. Emang itu ke anak enak, cuman kalau lama kelamaan biasanya anak itu apa namanya, kalau bahasa kita tuh meluncak gitu ya, dia sopan, merasa saya tidak terbimbing dengan bapak itu seperti itu, ya, jadi tidak takut. Biasanya kalau posisi teman seperti itu. Nah kalau yang posisi pemantau itu seperti apa? Kalau pemantau itu gurunya sesuai dengan peraturan, ya, tegas terhadap peraturan. Kerjanya itu bahasanya itu tegas dan dikaitkan dengan peraturan. Ya. Misalkan kamu tidak ikut upacara, kalau ikut upacara, misalkan kamu tahu kan konsekuensinya apa? Seperti itu. Jadi apa-apa peraturan biasanya itu guru yang memiliki posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir ini posisi manajer ya. Nah
posisi manajer itu biasanya apa ya? Maksudnya manajer itu membimbing, ya, mengelola. Jadi anak itu nanti mencari solusi sendiri, seperti itu, ya. Nah, diharapkan bapak ibu guru itu nanti pada posisi ini itu semuanya dalam posisi manajer, ya. Karena 1, 2, 3, 4 itu ada dampak negatifnya walaupun kecil. Pemantau walaupun baik sesuai peraturan, tapi di dalam hatinya dia merasa takut ada hukuman, ada peraturan seperti itu. Nah, kalau manajer itu posisinya itu menang kayak gitu, ya. Jadi positif terus, anak itu tidak tertekan, guru juga tidak marah-marah, terus solusinya juga anak yang mendapat yang mengeluhkan, gitu, ya, seperti itu. Itu yang posisi manajer. Nah, ini ada contoh kasus untuk tadi 5 posisi kontrol, ya. Ini contoh kasusnya misalkan murid terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau posisi gurunya sebagai penghukum, dia biasa berkata terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Apa bisa datang tepat waktu? Nah, biasa gitu. Tapi jelas pakai nada yang keras, karena posisinya dia marah, biasanya dalam posisi marah, ya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, bahasanya lebih ya, pembuat terlambat, misalkan pembuat merasa bersalah, misalkan nadanya lembut, terlambat lagi, kapan kamu bisa datang tepat waktu, bapak kecewa kepada kamu, seperti itu bahasanya. Dengan lembut biasa, ya. Dalam teman biasanya ya sedikit. Bagaimana sih kamu kan udah janji nggak terlambat lagi, ya udah nggak apa-apa, sana duduk. Nah, biasanya itu katanya santai dan semacam kayak memanjakan, ya itu teman saya loh, gitu, bahasa kayak teman aja gitu. Itu guru dalam posisi teman, ya. Yang keempat, posisinya sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau itu bahasanya tegas, ya. Kamu terlambat 15 menit, kamu tahu peraturan dan konsekuensinya? Nah, biasa sebagai itu, ya. Jadi apa-apa dihukumkannya dengan peraturan dan konsekuensi. Ya, namanya juga pemantau, ya, seperti itu. Yang kelima itu posisi sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan, ya, dari guru-guru semuanya, ya. Pertama itu kamu tahu kesalahan kamu apa, seperti itu, ya. Nadanya lembut, terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini. Jadi lembut, mencari, tidak memposisikan dia bersalah, seperti itu, ya. Terus dan ujung-ujungnya solusinya itu anak yang mencari. Jadi guru mah hanya mengarahkan aja, seperti itu, ya. Bahasa juga lembut, gitu. Itu posisi seorang manajer. Berikutnya, nah ini tentang keyakinan kelas yang tadi kita bicarakan, ya. Nah, untuk posisi tadi saya bilang bahwa untuk posisi sebagai institusi, posisi sebagai manajer itu dasarnya dari keyakinan kelas. Ya, untuk menumbuhkan budaya positif itu dasarnya dari keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinan kelas semua, misalkan kita di sekolah kita ada 9 rombel. 9 rombel itu semuanya membuat keyakinan kelas masing-masing yang dibimbing oleh guru pada kelas masing-masing. Nah, kalau misalkan mau bareng-bareng, kita bareng-bareng dulu, disepakati dulu gurunya. Kemudian nanti dari keyakinan kelas menjadi budaya. Balik lagi itu budaya positif. Jadi dasarnya dari keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, pertanyaannya, keyakinan kesepakatan sama saja, ya. Keyakinan dan kesepakatan. Kesepakatan itu sepakati, karena sudah disepakati biasanya kembali ke keyakinan. Jadi pada dasarnya keyakinan dan kesepakatan bersama. Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu kata-katanya universal, ya. Sederhana tapi universal.
sebelum baik. Nah, mengapa sih di kelas itu disebutnya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja sekalian? Ya, udah buat aja Pak peraturan kelas. Tidak, ternyata peraturan dengan keyakinan itu berbeda. Nah, misalkan ini ada pertanyaan pematiknya. Kira-kira nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor atau roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa sih ada peraturan seperti itu? Untuk apa? Untuk melindungi itu apa? Diri kita ya. Berarti apa itu? Kalau keyakinan berarti itu untuk keselamatan kita kan? Keselamatan, jatuh kepala kita, barang kepala ya minimal organ vital kita terlindungi. Berarti itu keselamatan. Ya. Nah, berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Misalnya pada saat COVID-19, mengapa ada peraturan seperti itu? Untuk apa? Untuk mencegah, untuk kesehatan. Nah, ini yang tadi itu sebuah peraturan. Tadi keselamatan, kesehatan itu sebuah keyakinan, ya, sebuah keyakinan. Yakin kan? Kesehatan itu, gitu kan? Untuk kesehatan kan kita yakin. Atau keselamatan juga itu sebuah keyakinan. Makanya keyakinan dan peraturan itu berbeda. Nah, ini untuk lebih jelasnya perbedaan peraturan dan keyakinan. Misalkan ada peraturan selalu kembalikan buku tempatnya. Apa keyakinan merasa itu tanggung jawab? Kita udah ambil, pakai, tidak dikembali lagi, kan tidak punya tanggung jawab. Ya. Nah, kemudian ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Apa itu? Menghormati orang lain. Ya, keyakinannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kasih apa? Kita bisa buat keyakinan menghormati orang lain atau berkomitmen atau bisa juga menghargai waktu juga bisa seperti itu. Itu keyakinannya. Misalkan dilarang melakukan kekerasan. Apa itu? Menghormati orang lain bisa, keselamatan juga bisa. Itu kan itu sebuah yang universal ya. Dilarang menggunakan narkoba. Apa itu? Kesehatan. Kalau kita menggunakan narkoba berarti kita sakit. Nah, itu keyakinan pasti itu termasuk ke kesehatan. Berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Nah, menghormati orang lain, ya jelas antri. Atau kita juga apa? Kesabaran. Ya. Gunakan masker itu juga kesehatan ya untuk keyakinan kelasnya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa itu? Keselamatan. Ya, keamanan juga. Nah, itu. Jadi melihat contoh ini sudah jelas berbeda ya peraturan dengan keyakinan. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu ada 6 ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Abstrak itu berarti sederhana, ya, lebih universal. Kayak tadi contohnya. Kemudian berikutnya berupa pernyataan yang universal, ya. Jadi tidak ada pernyataan misalnya itu tidak baik loh. Tidak ada yang menyatakan kalau universal disepakati oleh semua orang. Kemudian yang ketiga itu pernyataannya dibuat dalam bentuk positif. Jelasnya dalam pembelajaran kita bukan kurikulum kita sudah tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang negatif. Itu harus berada positif semuanya untuk kebaikan kita sendiri. Berikutnya, jangan terlalu banyak agar mudah diingat. Jelas ya. Nah, jangan terlalu banyak. Benar. Kalau banyak-banyak peraturan pusing juga kan. Banyak-banyak keyakinan. Kemudian yang berikutnya, sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, ini benar ya. Kondisi kelas karena nanti setiap kelas itu keyakinannya bisa beda-beda, bisa yang sama, tapi pada dasarnya pasti mirip-mirip lah, pasti sama, gitu ya. Dan juga disesuaikan dengan kondisi anak kelas atau di sekolah. Nah, juga boleh kita kan membuat keyakinan kelas, tapi kita akan selipkan dengan peraturan di sekolah. Tapi yang berkaitan yang bisa nyambung dengan di dalam kelas kita.
Berikutnya yang keenam, pada saat pembuatan semua warga kelas harus terlibat. Dan caranya gimana? Bisa aja gampang. Silakan kamu membuat peraturan apa yang ingin kamu buat peraturan di dalam kelas ini. Udah anak suruh bikin satu-satu. Misalkan jumlah siswanya ada 32, udah 32 anak suruh bikin satu-satu. Nanti dari ke 32 peraturan yang enak kita cari. Ini maksudnya keyakinannya masuk kemana? Pasti itu sama. Pasti ada yang sama. Walaupun kata-katanya beda, walaupun misalkan peraturannya berbeda, tapi keyakinannya sama, dimasukkan ke bagian itu. Nah itu salah satu syarat-syarat dalam menentukan keyakinan kita. Nah ini saya sudah pernah membuat. Sebetulnya untuk keyakinan kelas ini bukan masuk ke modul 1.4, modul terpisah. Nah, dalam membuat peraturan keyakinan kelas itu ada 3 tahap. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Nah, caranya bagaimana? Kayak tadi, misalkan saya di kelas 9 itu jumlah siswanya ada 32. Udahnya saya bikin, silakan kamu membuat peraturan yang kamu inginkan di dalam kelas ini. Apa? Silakan tulis. Mau 1, mau 2 bebas, yang penting minimal 1. Kemudian saya hubungkan itu ada 32. Dari 32 itu kemudian kita langkah berikutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dari 32 itu saya melakukan. Jadi ada 7 dari 32 peraturan yang anak itu ternyata setelah di kelompok-kelompokkan ternyata keyakinan kelasnya itu ada 7. Ya. Nah, itu termasuk langkah kedua berikutnya memajang keyakinan kelas di kelas kita supaya apa, minimal anak itu tiap hari kelihatan. Tapi kalau saya 2, ada yang ditempel, ada 1 lagi saya membuat poster. Poster itu saya bagikan di grup WA. Jadi anak-anak itu wajib untuk menyimpan keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi di bawah-bawah yang saya kelihatan, ya. Itu. Nah itu langkah-langkah yang sudah saya lakukan untuk menentukan keyakinan kelas. Nah ini yang terakhir, ini inti dari modul 1.4, itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya. Nah kalau tadi restitusinya sendiri udah ya. Nah kalau segitiga restitusi apa? Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses, ya. Proses restitusi dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu ada 3 langkah, ya. Misalkan langkah pertama itu menstabilkan identitas. Nah, biasanya kalau menstabilkan identitas itu guru itu dia setiap ngobrol kan menanyakan kenapa, alasannya, kemudian nanti kita menstabilkan kondisinya. Kenapa harus menstabilkan? Karena pada posisi anak melakukan kesalahan itu kan dia berposisi sebagai merasa bersalah. Jadi rasa negatif lagi disajikan supaya dia itu tidak merasa bersalah. Pertama bisa dikatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kesalahan yang sama. Kemudian bisa katakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, seperti itu. Jadi kondisi anak itu distabilkan dulu. Dia udah merasa melakukan kesalahan, dia marahin itu salah. Jadi langkah pertama distabilkan. Langkah keduanya itu divalidasi tindakan yang salah. Nah ini biasanya ditanyakan alasannya, ya kenapa? Tadi ya bahwa setiap tindakan sekecil apapun pasti mempunyai tujuan, ya. Bisa kita dikatakan dengan misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, nah, gitu ya. Atau bisa juga dikatakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya. Jadi silakan saja, jadi divalidasi, jadi dinyatakan kenapa alasannya seperti itu. Ya. Nah, langkah ketiga baru menanyakan keyakinan. Nah, makanya untuk melakukan segitiga restitusi ini tidak bisa dilakukan jika di kelas kita belum membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya. Nah, apa yang bisa ditanyakan? Misalnya kita katakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati seperti itu. Kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu, ya. Caranya, intinya, terus solusi apa yang kamu bisa
memberikan solusi, anak yang cari solusi ya dalam bahasa. Nah, ini adalah video saya sudah melakukan. Jadi kasusnya itu akun bukan terkenal ya Pak. Ada masalah dengan muridnya, dengan temannya pada saat olahraga. Jadi katanya dia melakukan misi ada identitas kami apa yang rasakan sama juga seperti itu. Kalau sekiranya bapak dituduh tapi bapak tidak melakukannya, makanya saya diajak sama Asep. tapi lah ya videonya apa biar supaya bisa mendengarkan mana saya share video ini di grupnya. Ini saya nggak share sengaja di share di grup, cuman ada di link YouTube saya. Cuman saya sengaja di grup nanti saya kirim biar tahu langkah-langkahnya ya. Menurut anda perbuatan Nah, anda berikutnya menanyakan dari sudah akhirnya. atau belum dengan keyakinan? Jadi pada saat ini kita marah Apa yang marah nggak ngasih kurang, nggak ngasih anda nggak? apa namanya anak yang mencari sendiri apa kamu mau sampaikan? Cuman tadi saya lagi kayak saja pak. Kan Anton mau memperbaiki pada saat pembelajaran olahraga yang bisa memperbaiki. Anton dengan temannya itu berselisih paham cuman yang ngajak awalnya Antonnya, jadi yang dipanggilnya Antonnya. Nah ini posisinya lagi mencari solusi aku sendiri. Udah biasa gitu. Jadi kita tuh sebagai guru nggak marah-marah, nggak capek marah-marahnya, tapi diarahkan. Cuman setelah itu tidak ditinggalkan, tapi nanti dipantau gitu. Benar nggak si anak itu melakukan gitu. Kalau misalkan anak itu ada perubahan, kalau misalkan tidak dilakukan, kita bisa panggil lagi. Panggil lagi nya kenapa? Proses diskusi lagi. Proses jadi kalau anak gagal, panggil ya diskusi lagi, diskusi lagi gitu. Kenapa bisa kita bisa melihat dari motivasi anak apa gitu ya, motivasi anak itu seperti apa dan tujuannya, pendekatannya seperti itu. Nanti dilakukan dengan restitusi. Cuman salah satu syaratnya Bapak Ibu mau melakukan ini itu dengan membuat keyakinan kelasnya dulu. Nah, ini mungkin di akhir materi ya. Jadi dalam penerapan disiplin positif diharapkan mampu menciptakan murid yang mandiri, penuh perhatian dan tanggung jawab. Jelas ya. Jadi mandiri, anak mandiri kenapa? Mencari solusinya sendiri. Kemudian bertanggung jawab, jelas bertanggung jawab, tidak akan melakukan hal lagi itu atas kemauannya sendiri. Kemudian perhatian terhadap apa? Perhatian terhadap dirinya, juga perhatian terhadap orang lain seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, hebat. Semoga dengan adanya diseminasi tentang budaya positif ini dapat bermanfaat dan menjadi langkah awal terciptanya budaya positif sehingga menjadikan lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi murid kita. Amin. Baik, akhirnya terima kasih. Mungkin sedikit saja Pak diseminasi tentang materi budaya positif yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah berbagi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Sangat bermanfaat dan banyak sekali yang bisa kita peroleh dari kegiatan ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita Bapak Ibu ingin bertanya, boleh silakan.
mengajukan pertanyaan kepada pemateri yang ada pada Pak Haji. Boleh silakan dibuka sesi penjawab. Ada pertanyaan silakan. Atau mungkin cukup jelas nih pemaparan atau penjelasannya. Kalau misalnya masih ada rekan-rekan ingin ditanyakan boleh ya. Selagi mungkin ada Pak Haji di sini. Kalau belum Cukup Bapak Ibu sekalian? Cukup? Atau iya boleh, silakan. Silakan. Boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sungguh luar biasa penyampaiannya, sangat-sangat akhirnya kami jadi ini ya, jadi tahu ilmunya sangat bermanfaat sekali. Tapi tadi ada sedikit mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan kontrol, ya. Kontrol. Nah, di beberapa ini saya pernah kasus di sekolah. Tentunya kita menghadapi guru itu betul kita mengontrol diri sendiri, tetapi apakah itu tidak akan merugikan salah satu pihak baik dari kita ataupun murid? Misalkan kayak kita kasih tugas ke anak, tapi ternyata anak tidak mengerjakan, kita marah, tapi kita mengontrol diri, akhirnya ya udah tidak jadi marah, ya udah gitu, udah biarin aja gitu. Apakah itu tidak akan berefek yang lain gitu, yang negatif atau apa gitu? Solusinya bagaimana untuk seperti itu, untuk kontrol diri, terutama diri kita, dan solusinya bagaimana biar sama-sama murid mau melaksanakan perintah kita juga enak ke muridnya gitu. Solusi apa kira-kira? Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung pertanyaan kedua. Selain itu ya, soalnya kan tadi pendekatan secara itu kan biasanya anak kalau dibawa lembut tuh lempeng-lempeng aja gitu. Dikasih hukuman tadi juga akan ada efek negatifnya. Terus juga dibawa lembut kayak tadi berdiskusi juga kan biasanya anak tuh lempeng-lempeng aja gitu. Jadi kira-kira kita nih sebagai guru nih yang tepat tuh kayak gimana? Baik, terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Jadi kasus sehari-hari ya, jadi ada anak dikasih tugas, tapi anaknya nggak mau, terus ditanya gimana kita mengontrol diri ya seperti itu. Nah, ya, memang itu sebuah tantangan ya, Bapak Ibu buat kita sebagai guru. Memang setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing, ya, keunikannya masing-masing. Nah, salah satunya itu bisa kita menggunakan pendekatan. Pendekatannya dulu pertama, tanya kenapa sih kamu tidak mengerjakan PR? Kan? Pasti kan ada motivasinya, ada alasannya, gitu kan? Ada alasannya kenapa? Gitu. Kemudian bisa juga kita bisa lihat kebutuhannya. Mungkin kebutuhan anaknya apa dulu ini? Kenapa sih anak tidak mengerjakan PR? Kita lihat dulu kebutuhannya, kebutuhan anak itu seperti apa. Kemudian kita tahu kebutuhannya apa. Kemudian kita juga cari motivasinya seperti apa untuk belajar seperti itu. Kalau misalkan kita udah tahu mengetahui kebutuhannya apa, motivasinya apa, seperti itu, baru kita misalkan kalau emang ibu di kelasnya sudah melakukan keyakinan tes, bisa kita melakukan proses restitusi itu ibu. Jadi dicari kenapa alasannya. Jadi kita harus melakukan hal-hal pendekatan dulu. Dan syukur-syukur kalau di kelas ibu sudah melakukan keyakinan, itu lebih enak lagi seperti itu. Tapi minimal kita mengetahui dulu motivasi dan kebutuhan anak seperti itu. Kalau kita mengontrol diri kita sendiri,
Itu juga mungkin salah satu apa ya, tantangan kita ya. Kita harus bisa kuat-kuat menerima apa namanya kondisi anak itu ada yang baik, yang agak bandel seperti apa seperti itu. Jadi kitanya juga harus itu tantangan lah untuk kontrol diri kita ya, diri kita sebagai gurunya itu kita harus bisa mengontrol diri kita. Jadi itu sebuah tantangan buat kita untuk bagaimana merubah anak itu yang tadinya berperilakunya negatif jadi perilaku jadi positif. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi harus mengetahui dulu motivasi anak, kebutuhannya anak-anak apa seperti itu. Mungkin aja ada mohon maaf si anak tidak mengerjakan PR, mungkin ada sesuatu di keluarganya seperti itu. Ya, bisa aja kan banyak itu di keluarganya kita udah melakukan hal yang baik di sini secara baik-baik, secara positif di sekolah, tapi kalau kondisi lingkungan di rumahnya juga tidak baik-baik saja, artinya tidak positif, jadi ada pengaruhnya. Jadi harus ada banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh kita seperti itu. Jadi harus minimal ada pendekatan mengetahui motivasi dan motivasi tujuan dari anak itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau langkah akhir, misalkan begini udah berhasil seperti yang tadi Pak Joko berhasil. Langkah akhir untuk solusi itu bagaimana? Jika semuanya tidak berhasil dilakukan, istilahnya tetap gitu, gitu. Kan kadang ada tuh kira-kira di langkah akhir kalau udah mentok-mentok banget bagaimana gitu, karena kan kita udah ya udahlah sejauh ini ikutin aja kamu anak gitu. Solusi terakhirnya ya, solusi terakhirnya mungkin berdoa saja mungkin ya, doa sebenarnya yang jelas di sini kita tumbuhkan kesadaran dirinya. Jadi ya kita harus posisikan kita sebagai manajer dan menemukan motivasi dirinya. Jadi anak itu intrinsiknya kalau udah faktor intrinsik dari dalamnya sudah kuat, apapun kondisinya, mau di luar itu seperti apa, udah tertanam dari diri kita, ya insya Allah kan. Jadi intinya kita motivasi dirinya dulu kan seperti itu. Jadi dari dalam juga ditumbuhkan. Ya kalau kita sebagai guru mungkin kita harus kuat-kuatnya bersabar aja, sabar, jangan sampai nama kaset atau sudah kan jangan sampai seperti itu, jangan sampai seperti itu. Apapun kondisinya itu anak kita, Yang jelas-jelasnya agama itu doa. Ya kembalikan kepada Allah, doa. Lagi jelek-jeleknya kita dibantunya dengan doa. Kalau memang kita udah mentok, tapi jangan sampai anak itu merasa dikucilkan jadinya. Saya nggak satu doa. Justru mungkin anak melakukan seperti itu mungkin motivasinya ingin itu tadi apa? Butuh kasih sayang, perhatian. Ya, butuh kasih sayang, perhatian. Mungkin di rumahnya mungkin ada sesuatu kurang perhatian dari orang tuanya, makanya dia melakukan seperti itu. Ada kasih sayang, perhatian dari kita sebagai guru di sekolah. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi penanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi sudah berbagi sama kita semua. Melihat dari paparan dari awal sampai akhir, terus terang saya sangat jauh dari apa yang diharapkan dari nanti output CPP-nya Pak Adi, yang mungkin yang situ yang ada beberapa hal yang saya lihat tadi. Salah satu contohnya ketika penanganan terhadap anak
kadang-kadang kita pengennya instan sih ya ketika kita menyampaikan ke anak untuk mengetahui misalkan saya di materi saya persilangan harus bisa bagaimana caranya kita paksakan ke anak harus bisa, tapi ternyata dengan latar anak berbeda-beda dari rumahnya ya, datang ke sekolah kita tangani dengan sendiri, makanya kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol diri kita ya, kita harus paksa materi kita harus ke KD sekian harus bisa, dan akhirnya memaksa kita terhadap anak kadang-kadang itu tidak ada korelasinya. Anak harus mengerjakan PR materinya misalkan saya persilakan, ketika anak tidak bisa ataupun tidak mengerjakan soal dan akhirnya anak dikasih beban yang keluar dari korelasi pelajaran itu. Nah, yang saya mau tanyakan ke Pak Adi, bagaimana caranya kalaupun misalkan kita menyalahi aturan dan apa yang disampaikan oleh Pak Adi, tetapi anak tujuan kita sampai ke materi yang apa yang disampaikan di KD itu, apakah itu salah juga atau bagaimana Pak Adi? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fit. Jadi menyangkut paut dengan tujuan pembelajaran kita ya berarti ya. Jadi dengan tujuan pembelajaran kita. Baik, bagus sekali itu pertanyaan Pak Fit, mungkin juga sebuah masalah buat kita semua juga ya. Begitu. Nah, kalau misalkan sebetulnya Pak ya, yang apa namanya? Yang saya tampilkan dari posisi guru itu ada kontrol itu ya, pada dasarnya itu boleh-boleh saja dilakukan ya, boleh-boleh saja dilakukan, cuman harapan kita itu posisinya guru itu sebagai manajer seperti itu ya, manajer. Kalau baik dengan pembelajaran misalkan gitu kan, kalau misalkan kita harus sadar bahwa setiap anak murid kita itu memiliki keunikan masing-masing, ya, memiliki keunikan masing-masing, memiliki apa ya, kodratnya masing-masing seperti itu, ya. Jadi kita di sekolah itu, menurut Ki Hajar Dewantara itu guru itu hanya sebagai pembimbing, ya, sebagai penuntut, bukan sebagai menuntut, ya, sebagai penuntut. Nah, artinya kalau anak itu misalkan tidak bisa, artinya kita jangan dipaksakan, tetapi kita juga harus memfasilitasi hal-hal yang lain. Jadi salah satu dari guru itu kita itu sebagai melayani, ya, melayani, atau bahasa Ki Hajar Dewantara itu menghamba terhadap anak. Jadi apa-apa pun yang kita lakukan itu semuanya demi anak, ya. Apa-apa yang kita lakukan di sekolah itu semuanya demi anak. Tadi kayak misalkan Pak Ipin dalam tahap pembelajaran misalkan tadi berkaitan dengan tahap pembelajaran, anakku susah banget misalkan untuk memahami pelajaran itu misalkan. Tapi dengan caranya ini bisa, silakan saja. Tapi dalam konteks dalam penyampaian materi seperti itu ya. Karena kan setiap anak itu memiliki cara belajarnya masing-masing, ya. Ada yang pembelajaran anak itu lebih memahami secara visual, ya. Ada secara auditorial dengan misalnya cara kelompok ya, atau apa bisa dengan cara dua-duanya seperti itu. Nah, dari situ kita bisa memilah-milah, oh anak ini mah cara belajarnya secara pakai audio, ya kita pakai dengan audio. Kalau secara visual kita beri visual. Jadi untuk memahami suatu pelajaran boleh-boleh saja menurut saya dengan caranya betul atau untuk pembelajaran. Yang maaf ya, untuk pembelajaran. Iya, gitu ya. Jadi untuk tahap pembelajaran boleh saja karena anak itu setiap unik ya. Tapi kalau untuk budaya disiplin di sini ya kita harus mengarahkan anak harus mau tumbuh. Nah, untuk belajar
Gimana caranya anak mau tumbuh dalam dirinya, mau belajar seperti itu, ya. Itu hubungannya seperti itu. Itu pertanyaan Pak Ibu itu udah, kalau pada CGP itu udah masuk ke modul 2.1. Itulah. Saya sekarang lagi masuk ke modul 2.1 itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi, Pak. Pembelajaran berdiferensiasi. Di situ pembelajarannya itu di kelompok-kelompokkan, ya, sesuai dengan kemampuan dasar anak itu mampu belajarnya bentuk apa. Ada yang visual, ada yang auditorial, audio, ada yang gambar, ada musik, ada yang pindah-pindah seperti itu. Kinetetik, ya, seperti itu. Jadi bebas untuk pembelajaran Bapak Ibu. Nah, betul kayak Pak ini tadi baikkan dengan apa pengimplementasian dalam kegiatan CGP. Kebetulan tadi jujur saja saya sering diharapkan oleh fasilitator saya, Bapak Ibu yang ada di sini ditanya satu-satu, ya, ada berapa CGP-nya di sekolah? Kebetulan saya ada satu. Coba tolong kalau yang ada satu diajak teman-temannya untuk guru penggerak Bapak Ibu. Silakan dikasih semangat seperti apa? Kenapa? Karena untuk pengaplikasian guru penggerak, terutama untuk ini aja materi kita budaya positif, itu tidak cukup untuk satu guru, tidak, ya. Itu harus berkolaborasi. Makanya saya harapkan tujuan dari diseminasi ini menyampaikan materi tentang budaya positif itu disampaikan ke Bapak Ibu. Nanti dari Bapak Ibu mungkin mudah-mudahan ada yang mau mencoba menerapkan keyakinan kelas. Mari kita berkolaborasi, ya, terutama Bapak Ibu yang wali kelas, ya, wali kelas, ya. Pas saya mau menerapkan keyakinan kelas, gimana caranya? Ayo kita diskusikan gitu, ya. Karena setahu saya ini kalau yang diterapkan itu tiap kelas dari kualitas masing-masing. Jadi salah satunya dan tujuan seorang guru penggerak itu harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, ya, menggerakkan, ya, bukan sekedar saya yang bergerak, tapi juga saya bisa menggerakkan rekan-rekan di sekolah seperti itu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu kalau yang masih ada kesempatan untuk daftar guru penggerak, silakan ikut. Kalau ada kesempatan, kalau pernah saya sudah tidak bisa, misalnya, ya, ayo kita kolaborasi saja. Saya dengan sharing, iya betul, sharing berkolaborasi, saya dengan sangat senang sekali akan membantu Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing. Nah, mulai dari kelas berarti jadi budaya positif sekolah. Seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami, Pak Jenal. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan kelas dan juga kita ada kegiatan lain, saya rasa mungkin cukup tadi mungkin kita sama-sama mungkin memetik pembelajaran dari materi ini dan luar biasa penyampaian dari Pak Adi, di mana mungkin berkaitan dengan pembentukan nanti karakter yang diharapkan itu nanti bisa terbentuk dari siswa, minimal mungkin dari apa yang kita sampaikan itu bisa diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari agar siswa ini nanti punya karakter yang baik. Terima kasih. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca ayat Alhamdulillah. Terima kasih dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan testimoni dari rekan sejawat setelah mengikuti diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Uyun Ningsih, rekan guru dari Pak Adi Herdiansyah dari SMPN 5 Cibeber. Setelah kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Adi, menurut saya sangat bagus sekali diterapkan di sekolah, terutama tentang disiplin positif. Karena disiplin positif dapat meningkatkan disiplin dalam diri murid tersebut, sehingga menumbuhkan sifat tanggung jawab terhadap murid. Semoga disiplin positif ini bisa diterapkan di semua kelas,
sehingga mewujudkan budaya yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto kegiatan budaya positif dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Demikian hasil aksi nyata saya untuk modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.